Kasus video syur yang menyeret nama artis cantik Gisela Anastasia terus menggulirkan babak baru. Usai pihak kepolisian menetapkan Giselle atau GA dan Michael Yukinobu De Freitas atau MYD sebagai tersangka, polisi juga memastikan proses hukum keduanya terus berlanjut dengan terus melengkapi berkas perkara. Meski Giselle dan Nobu tidak ditahan, namun pihak kepolisian tetap mewajibkan keduanya untuk wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari Kamis 14 Januari kemarin, Giselle dan Nobu mendatangi Polda Metro Jaya guna menjalani wajib lapor. Dan usai menjalankan wajib lapor, Giselle dengan wajah tenang menemui awak media dan menjelaskan seperti apa proses hukum yang dijalaninya saat ini. Selain itu, Giselle mengaku telah meninggalkan kehidupan lamanya dan memulai kehidupan baru dengan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Perubahannya ini dijalaninya jauh sebelum kasus video panas itu muncul ke publik. Sementara itu, perubahan seperti apa juga yang dialami Nobu dalam kehidupannya yang sekarang? Hai, halo lagi. Maaf, permisi ya. Yuk, boleh? Mau mana? Terus, sorry mbak, kasih jalan dulu. Sorry ya. Kasih jalan dulu, Lu mau ngapain? Percuma, aku mau masuk dulu ya. Kenapa? Wajib lapor ke berapa nih? Kedua. Kabarnya gimana Kak Gisel? 3 ya? Sorry, lupa. Kabarnya gimana Kak Gisel nih? Kabarnya gimana Kak Gisel? Hai, kabarnya Gimana mas? Tuhan. Yuk, hai. Hati-hati Ini loh. baru naik. Halo mas. Sehat kan? Sehat. Gimana nih? Ini sebentar ya, wajib lapor dulu ya. Sebentar ya, pemeriksaan dulu ya. Persiapannya udah seperti apa? Enggak ada, wajib lapor aja sebentar ya, nanti ya. Yang ketiga ya? Iya, sebentar ya. Aku wajib lapor dulu ya. Siap, dulu. Kita Wajib lapor. Wajib lapor tiap hari Senin dan Kamis. Jadi ini aku koreksi tadi, ternyata emang benar kedua kalinya. Sumber tadi ya 2 atau 3 saking sering nggak tahu. Dua kali, ini hari ini kedua kali. Ya gitu aja sih, ngikutin yang semestinya aja. Iya, emang cuma lapor aja, namanya wajib lapor. Gitu, tanda tangan yang mesti ditandatangani, udah gitu aja. Nggak tahu sampai kapan, sampai proses selanjutnya ya. Sambil berjalan aja gitu. Untuk hari ini wajib lapor yang ketiga kalinya. Kita tetap berusaha kooperatif. Untuk persiapan khusus nggak ada ya. Memang kita ya begini apa adanya lah. Memang kooperatif aja, berusaha untuk mematuhi norma-norma. Kalau untuk berubah dari kehidupan saya ya, iya pasti ya berubah. Tapi ambil positifnya aja lah. Dan memang lebih ke perubahan ke dewasaan saya. Yang pasti perilaku juga saya akan berusaha menjadi lebih baik aja. Nah ini sama Giselle nggak ada pertemuan gitu? Iya nggak ada sama sekali. Komunikasi pun nggak ada. Nggak ada komunikasi. Udah ya. Perubahannya makin banyak disayang sama orang-orang di sekitar, disupport banyak banget, makin belajar untuk tenang juga, untuk bisa ya kita saling aja ya, saling bekerja sama, saling ini buat kedepannya gitu. Perubahannya lagi semakin mengandalkan Tuhan lah pastinya dalam kehidupan ya, walaupun orang-orang ngomongnya ya begitu kena masalah aja cuman ya masih untung gitu. Kalau kena masalah ya memang larinya ngomong lagi gitu kan kalau kita gitu. Enggak enggak sih, saya emang dari tahun lalu tuh kebetulan udah lahir baru. Emang kalau di itu ngomongnya kayak hijrah gitu kalau misalnya ngelihat di tayangan-tayangan YouTube yang lain-lain. Cuman kan saya nggak perlu membuktikan diri saya ya untuk apa gitu. Jadi yang buat yang ngerti aja, buat yang nggak ngerti ngomong aja juga nggak apa-apa. Karena saya percaya
kita punya Tuhan gitu yang akan bela. Dan kalau saya harus ngomongin Tuhan bukan karena pengen buktiin ke orang-orang, tapi memang karena saya tahu Tuhan saya baik banget. Kadang-kadang kayak pengen ngomong gitu, makanan enak aja kadang kita pengen share gitu kan, enak gitu. Gimana kalau Tuhan kita baik banget gitu. Sometimes aku pengen share itu pun aku tahan-tahan sih supaya nggak makin jadi batu sandungan, bumerang orang ngoceh-ngoceh. Cuman ya kadang-kadang aku pikir gak bisa menyenangkan semua pihak itu, apalagi posisinya memang untuk persoalan ini ya pasti akan ada pihak-pihak yang pro, yang segala macam kontra segala macam gitu. Jadi aku hanya akan memberikan yang terbaik dari yang aku bisa sekarang. Selebihnya nanti dicaploknya sama orang, keluarnya outputnya gimana, aku berserah aja gitu ya Bang ya. Jadi yang penting fokus buat masalah hukumnya, semoga bisa sebaik-baiknya. Kalau aku sih dari harapan aku, karena aku cuman mandang Gempi aja sih, berharap untuk bisa sama-sama Gempi terus gitu. Itu aja sih kalau aku sekarang. Jadi mohon support dan doanya juga ya. Nggak tahu, nggak ada lagi. Masih biasa aja kok, baik-baik semua. Makasih ya. Kewajiban Giselle dan Nobu untuk menjalani wajib lapor sebanyak 2 kali dalam seminggu selama proses hukum video asusila ini berjalan merupakan imbas dari keterlibatan Giselle dan Nobu dalam video yang sempat membuat geger publik itu. Meski telah mengakui perbuatannya dan mengutarakan permohonan maaf di hadapan publik, pro dan kontra masih terjadi di dunia maya. Cacian, bulian, hingga hujatan masih terus menyerang mereka. Lantas, seperti apa cara Giselle dan Nobu menanggapi bulian netizen tersebut? Nggak apa-apa, kalau aku mah itu mah pasti kan, pasti ada lah dua pihak yang membuli, yang menyayangi gitu. Dan itu kan konsekuensi dari apa yang memang aku lakukan di masa lalu. So, it's fine. Tapi kan kita memang hidup nggak untuk hari kemarin gitu. Jadi ya dijalanin aja ke depan, justru makin solid gitu. Kita yang inner circle-nya tuh makin solid. Kalau aku sih orangnya selalu percaya sama second chances ya, bukan buat aku sendiri, tapi memang ke semuanya gitu. Yang aku pelajarin juga begitu kalau di aku gitu kan. Jadi yang bully-bully nggak apa-apa, aku tetap mengasihi, tetap memberkati, malah kadang-kadang aku berdoa juga buat semua yang ngomongin segala macam. I still love them and I bless them. Mungkin juga salah satu hal yang menguatkan dia. Pasti, kalau anak memang nomor satu ya. Yang membuat selain Tuhan itu anak itu yang nguatin setiap hari. Sama yang ngeliat keluarga-keluarga yang lain lah yang selalu mensupport dengan luar biasa. Jadi ya kita maju aja dengan sebaik-baiknya, mengikuti proses yang semestinya. Sehari demi sehari kalau aku berjalannya, hari ini ngapain, ayo kita bareng-bareng, selesai malam mengucap syukur ini udah selesai, besok kita mulai lagi gitu. Itu aja sih. Kalau dibully mungkin iya ya, kan ada pro dan kontra. Ada orang yang senang, ada yang orang tidak senang ya atas perbuatan dia. Nah itu mungkin semua orang juga merasakan itu. Sebagai seorang laki-laki harus gentle terhadap apa yang sudah dilakukan oleh dia. Nah kalau masalah timbul udah pasti punya masalah, setiap orang punya masalah. Dia laki-laki yang sudah berbuat hal seperti itu, dipertontonkan ke orang yang banyak, seluruh Indonesia mungkin tahu, maka bagusnya dia mengikuti proses hukum itu sampai selesai. Dan dia juga harus minta maaf sama rakyat Indonesia atas kelakuannya, yang mana dia ini korban. Sebetulnya saya tidak berhak untuk meminta apapun, tapi kalau pertanyaan itu ya kita tunggu semuanya proses hukum, kita hormati, kita semuanya dalam proses hukum. Tapi nggak pernah membahas itu. Enggak lah, dia sudah dewasa, dia sudah tahu asal usulnya. Mungkin anak-anak lebih pintar dari bapaknya. Jadi yang harus saya hati-hati. Nah, tapi saya doakan dia harus berjuang untuk kehidupannya, dia harus memenangkan pertandingan untuk kehidupannya. Ada tugas-tugas yang dia harus tanggung jawab, yang dia harus lain untuk anak-anaknya.
Gading orangnya kan sangat introvert. Gading itu tidak pernah cerita apapun persoalannya. Jadi setelah selesai baru kadang-kadang dia cerita. Tapi juga kadang-kadang nggak cerita apa-apa. Jadi kalau saya juga mesti membatasi diri untuk tidak terlalu ikut campur urusan orang. Di tengah ketegaran dan ketenangan Giselle menghadapi proses hukum yang berjalan akibat tersandung dalam kasus video panas tersebut, Nobu justru mengalami dampak yang berbeda. Menurut kuasa hukumnya, kasus video panas yang menggemparkan tanah air itu ternyata berdampak besar pada psikologi Nobu. Menurut kuasa hukumnya, Nobu sering terlihat menyendiri, merenung, hingga mengurung diri. Bahkan kasus tersebut juga berdampak cukup berat pada keluarganya yang kabarnya ikut syok saat pertama kali mendengar kabar tersebut. Nobu sekarang psikologisnya agak terganggu. Yang pertama, sekarang Nobu ini psikologisnya agak terganggu. Yang pertama, dia itu baik di mata publik, baik di masyarakat, dan dia sudah mengakui kesalahannya. Dia mau proses hukum ini berjalan sebagaimana mestinya, tanpa ada kendala-kendala, agar semuanya berjalan lancar dan bagus nantinya kepada dia. Nah, hari ini psikologisnya terganggu karena orang tuanya juga sakit, shock mendengar berita-berita seperti ini, yang mana dia sendiri dan keluarganya nggak berkehendak hal-hal seperti itu terjadi. Orang tuanya itu sebelumnya sehat-sehat aja, ya, mereka keluarga yang harmonis, mereka keluarga yang baik. Tapi setelah mendengar cerita ini, orang tua jatuh sakit. Orang tuanya sudah berumur, dan keluarganya si Nobu ini kan kebanyakan di Jepang. Jadi hanya tinggal orang tuanya. Selama dia ada di Indonesia, di Medan sana, dia yang ngerawat orang tuanya. Nah, bagaimana sih perasaan andai kata terjadi sama kita yang ngerawat orang tua kita, terus tiba-tiba muncul pemberitaan seperti itu yang ditonton oleh jutaan Republik Indonesia lah, masyarakat Indonesia lah, ya. Orang tua itu kan shock. Yang awalnya mungkin bertanya-tanya siapa sih itu gitu. Yang mungkin orang tuanya juga belum tonton tadinya atau belum lihat. Mungkin nggak tahu. Nah, begitu tahu kan jadi pertanyaan, siapa sih laki-laki itu? Ya kan, beruntungkah dia atau bagaimanakah dia kan gitu. Dia itu ketahui video ini 1 hari atau 2 hari setelah muncul di Twitter, dan dia juga tahu dari temennya. Dan saat itu juga dia bungkam dan dia diam, sedih banget, mengurung diri karena dia tahu itu dia gitu loh. Dan dia nggak cerita ke temennya yang menunjukkan video itu karena kan masih bertanya-tanya siapa laki-laki yang ada dalam video itu. Psikologisnya terganggu. Dari pekerjaannya juga karena psikologis terganggu tadi, dia nggak konsen lagi untuk kerjanya. Dia ini kan bisa kita bilang arsitek atau desainer. Jadi keganggu kerjanya semua, dan dia banyak mengurung diri. Ya, kalau menurut saya udah seperti orang gila lah dia, diem, termenung. Nah, bahkan yang kasihannya mungkin dia mau melanjutkan kehidupannya berkeluarga juga terganggu. Nah, yang saya tahu dia sudah punya calon, mau menikah. Dengan adanya peristiwa seperti ini terganggu.